dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Naam. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Mutammimatul Ajurrumiyah fi ilmi al-Arabiyyah li Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang alamat i'rab. Kemudian pada malam hari ini kita akan masuk pada fasal yang baru, yaitu pasal pembahasan tentang ismul ladzi la yansarif. Naam, mana qira? Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi rahimallahu ta'ala. Mawadi'u ku'in niyabati wa anna niyabati waqi'atun. Gimana itu? Hah? Sanian. Fasal baru. Saya bilang tadi ismul ladzi la yansarif. Faslul ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illataini wal ilalu tis'u والعلال التسع Dah panjang. والعلال التسع هي الجمع وزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة يجمعها. Nggak usah ikuti itu, Irham. Salah cetak itu. Qalu syair Yajma'uha qaulu syair ijma' wazni adi wazin adilan annis bima'rifatin rakib wazid ujamatan fal wasfu qad kamula illat. Nah, terus berhenti pada pemberhentian yang tepat. Fal jam'u syartuhu ay yakuna ala sighati muntahal jumu'i wa hiya sighatu mafa'ila nahwu masajida wa darahima wa ghanaima aw mafa'il nahwu masabih wa mahariba wadananiro mahariba wadananiro wa hadhil illatu hiya al-illatu ula min al-illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfu as-sarfu wahdaha as-sarfa wahdaha wa taqumu maqama al-illatain al-illatu thaniyatu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah faslun al-ismu alladhi la yansarifu. Faslun al-ismu, bisa dibaca begitu. Faslun rafa sebagai apa? Sebagai apa, Irsan? Khabar dari mubtada mahdzuf, takdirnya hadza faslun.
al-ismul ladzi la yansarif. Bisa ditanwin faslun. Berarti al-ismul ladzi la yansarif nanti fi mahalli raf'in, badalnya. Badal dari faslun. Bisa juga dibaca hadza faslu al-ismil ladzi la yansarif. Hadza faslu al-ismil ladzi la yansarif. Al-ismi mudhafun ilaihnya. Nah, semuanya begitu ya. Sama juga kitab, hadza kitabun, misalnya kitabun at-taharatu, kitabun at-taharatu. Bisa juga dibaca hadza kitabut taharati. Nah, faslun al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilali tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illatain. Al-ismu indak Azam. Anda di bukan judulnya. Faslun sudah tadi. Sekarang al-ismul ladzi la yansarif ma fihi illatan min ilal tisin aw wahidatun taqum maqamal illatain. Apa ya al-ismu? Kalau dibaca rafa. Sebagai apa? Enggak, badal itu jumlahnya setelahnya. Sudah tadi pembahasan. Sekarang enggak usah antum perdulikan kata faslun. Saya sudah jelaskan kalau masalah itu. Sekarang jumlah baru, al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismu mubtada. Mana khabarnya? Nggak sempurna sampai situ. Al-ismul ladzi la yansarifu khabarnya ma. Al-ismul ladzi la yansarif ma fihi illatan min ilal tis'in aw wahidatun taqum maqamal illatain. Khabarnya al-ismu adalah ma. Isim ladzi la yansarif adalah apa-apa yang padanya atau isim yang padanya ada dua illah dari illah-illah yang 9 atau satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Jadi begitu terjemahannya. Ismul ladzi la yansarif adalah isim-isim yang padanya dua illah atau padanya satu illah menduduki kedudukan dua illah. Nah, alladzi andaka Aba Zain. Alladzi mabni fi mahallin raf'in na'atun lil ism. Terus dia isim apa namanya? Isim mausul, cari silatul mausul dan a'id. Sudah belajar ini. Mana silatul mausul dan mana a'idnya? Silatul mausul dan a'id. Tahu silatul mausul ya? Jumlah tasyibhul jumlah setelah isim mausul. Kalau a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Mana dia silatul mausulnya? Mana? Abu Zain. Mana jumlah yang menjadi istilahnya? Terlalu jauh lompat, dia langsung setelahnya. La yansarif, istilahnya la yansarif. Langsung antara isim mausul dan silatul mausul itu tidak ada pemisahnya, langsung dia. Langsung. Jadi jumlah fi'liyah itu silatul mausul.
dan seingat saya sudah lama ini, silatul mausul fi mahalli atau la mahalla? La mahalla lahu minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab. Mana aitnya? Mana dhamir yang kembali ke isim mausul? Apa Zain? Mana dhamirnya? Jadi di dalam silatul mausul ada dhamir kembali ke isim mausul. Mana dia? Dhamir itu. Cari dhamir yang ada di jumlah silatul mausul tadi. Mana dhamirnya? Tersembunyi, mustatir. Takdirnya kembali ke alladzi. Nah, jadi ayatnya mustatir. Huwa la yansarif. Wazan apa itu yansarif? Apa Zain? Iya, wazan apa? Yanfa'ilu. Yanfa'ilu, in fa'ala yanfa'ilu. Nah, mana fa'ilnya? Dia fil mudhari, iya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Kenapa tidak mabni? Kan fil mudhari ada yang mabni. Kenapa tidak mabni di situ? Karena tidak bersama dengan nun niswa dan nun taukid. Nah, mana fa'ilnya? Mustatir, takdirnya huwa. Taib. Fil mudhari'nya sendiri kenapa rafa? Nah, kosan dari penasab dan penjazam. La-nya la apa? Bukan nahi. Bukan nahi. Dia nafi. Nafi tidak beramal. La nafiyah tidak beramal pada fil mudhari'. Ma fihi illatani. Ma tadi ma mausula fi mahalli raf'in khabar. Mana silatul mausul dan aitnya? Umar. Mana syibul jumlah? Tidak ada syibul jumlah di situ. Fihi, silatul mausulnya fihi saja. Syibul jumlah atau jumlah itu? Jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ya, jumlah ismiyah. Mana mubtada, mana khabar? Illatani mubtada, khabarnya jar majrur. Jadi bukan syibul jumlah dia. Silatul mausul jumlah ismiyah. Mana ait? Fihi, dhamir fihi. Nah, kembali ke ma. Ma fihi illatani. Illatani isim musanna marfu dengan alif. Min ilalin tis'in indak fahmi. Apa i'rabnya tis'in? Naam. Ilalin tis'in tanwin. Kalau mudhafun ilaih nanti tidak ditanwin mudhaf. Kalau dia ditanwin, belakangnya ditanwin, apa? Tamiz. Apa? Na'at. Tamiz mansub, bukan majrur. Nah, na'at. Bilangan itu bisa jadi na'at. Bilangan bisa jadi na'at. Ilalin tis'in. Illa yang sembilan, makanya diterjemah yang illa yang 9. Au wahidatun. Kenapa rafa wahidatun jabal? Mana ma'tuf alaih? Tidak nyambung dan terlalu jauh. Illatani, ahsant, illatani. Dia dua ilah atau satu ilah kan? Atofnya ke situ. Ya.
Wahidatun atof. Atof apa namanya? Nasak atau bayan? Nasak. Wahidatun takumu maqama. Takumu anda garham. Takdiruhu anta. Anta hiya atau huwa? Hiya. Saya tanya terakhir, huwa atau hiya? Hah? Huwa atau anta? Hiya. Hiya kembali ke mana? Wahidatun. Ahsant. Maqama kenapa nasab? Cermati. Maf'ulun bihi itu dia dikenai perbuatan. Kenai perbuatan atau tidak itu terjemahannya? Satu illah menduduki kedudukan dua illah. Takumu maqama al-illatain. Maf'ulun bihi atau maf'ulun fihi? Maf'ulun fihi dia. Maqam itu isim apa di sorof? Isim makan. Isim makan, tahu isim makan? Isim zaman dan makan. Maf'alun. Maqam asalnya maqwam, maf'al. Ya. Maf'ulun fihi. Dia menduduki pada tempatnya dua illah. Satu illah tapi menduduki kedudukan. Jadi maqam itu tempatnya. Tempatnya dua illah. Satu illah menempati tempatnya dua illah. Paham ya? Satu illah menempati tempatnya dua illah. Ya maf'ulun fihi. Zahirnya maf'ulun fihi. Wal ilalu tis'u. Kalau ilatain apa dia arham? Nah, wal ilalu tis'u. At-tis'u apa tadi? Dia arham. Wal ilalu tis'u. At-tis'u apa i'rabnya? Nah. Wal ilalu indaka Isra. Al ilalu apa i'rabnya? Mana khabar? Al-jam'u, hiyanya, hiya saja. Jumlah ismiyah, hiya al-jam'u. Hiya al-jam'u. Nah, jumlah ismiyah, khabarnya al-ilal. Dan illa yang 9 adalah al-jam', wazn al-fi'l, adl, ta'nits dan seterusnya. Wazn al-fi'l wal adl wa ta'nits wa ta'rif wa tarkib wal alif wan nun. An-nunu andaka Faraski, kenapa rafa? Wan nunu atof, bukan nat. Atof ke mana? Mana ma'tuf alaih? Wal alifu. Wal alifu. Cocok itu. Kalau atof pakai waw, saya kasih ragu dulu. Mampan atau tidak? Kalau atof pakai waw, dia atof paling pertama atau paling dekat? Paling pertama, paling jauh, paling pertama yang paling jauh disebut. Yang paling pertama, mana yang paling pertama tadi? Al-jam'u. Yang mana? Al-jam'u lebih jauh. Coba lihat dulu. Al-jam'u lebih jauh. Berarti ataf di situ. Jadi an-nunu ataf kemana benarnya? Al-jam'u. Berarti termakan syubhat antum.
Lihat terjemahannya. Alif dan nun tambahan. Nun alif ataf ke alif. Al-alifu ataf ke al-alifu nanti ataf ke jama'. Kan itu satu kesatuan itu. Alif wan nun zaidatani itu satu kesatuan. Berapa illah itu? Satu illah itu. Al-alif wan nun zaidatani satu illah. Yang lain paham atau bengong? Yang lain, kan at-tarkib yang di belakangnya itu ataf ke jama', ta'rif ataf ke jama', ta'nits ataf ke jama', al-adal ataf ke jama'. Wal alif wan nun, itu al-alif ataf ke jama', tapi an-nun ataf ke alif dia. An-nun ataf ke alif. Paham ya? Al-alif wan nun azaidatani. Kalau azaidatani Abdul Musawir, na'at. Mana man'ud? Al-alif wan nun dua-duanya. Man'ud dua-duanya. Alif dan nun yang keduanya adalah tambahan. Wal ujmatu. Kalau al-ujmatu lagi ataf kemana dia? Al-jam'u, kembali lagi ke al-jam'u. As-sifatu ataf lagi ke al-jam'u. Nah, yajma'uha qaulu syair. Yajma'uha qaulu asy-syair. Qaulu kenapa rafa hendak Hairil? Fa'il dari hanya apa? Maf'ul bihi. Qaul asy-syair. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin. Rakkib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Tayyib. Fal jam'u syartuhu ay yakuna ala sighati muntahal jumu'. Indak Abu Mu'adz, fal jam'u kenapa rafa? Mubtada. Ahsan. Mana khabar? Iya, jumlah. Ahsan. Jumlah ismiyah syartuhu. Syartuhu mubtada lagi. Khabarnya ayyakuna. Ayyakuna sampai akhir. Itu khabarnya syartuhu. Jadi nanti al-jam'u khabarnya adalah apa? Jumlah ismiyah syartuhu ayyakuna. Jamak syaratnya adalah, maka jamak syaratnya adalah dia harus berada di atas sigha muntahal jumu'. Bukan jamak mudzakkar, bukan jamak muannats. Dia harus sigha muntahal jumu'. Syaratnya harus sigha muntahal jumu'. Ayyakuna ala sighati muntahal jumu'i. Paham ya? Syartuhu mubtada tsani, mubtada kedua. Khabarnya mubtada kedua fi ta'wilil masdar, ta'wil ke masdar yakuna. Kan masuk masdariyah ke fi'il mudhari, berarti ditawil ke masdar. Takdirnya apa? Kalau ditawil syartuhu kaunuhu. Syartuhu kaunuhu ala sighati muntahal jumu'. Nah, yakun apa amalannya Abdul Jabbar? Yakun itu pecahannya dari kana. Apa amalannya? Kana. Tansibul khabar? Tarfalisma, tansibul khabar tarfalisma. Benar atau salah? Benar, cuma terbalik. Tarfalisma dulu, baru tansibul khabar. Bisa juga tansibul khabar atas tarfalisma, cuman terbalik. Mana isim dan khabarnya? Mana isimnya?
Mustatir. Takdirnya huwa hiya anta anti. Coba huwa kembali ke Tidak cocok ya syarat itu. Syaratnya dia, siapa dia? Masa syaratnya jama'. Kembali ke jama'. Syaratnya dia yaitu jama' harus di atas bentuk siwa muntahal jumu'. Mana khabarnya berarti? Ya, jar majrur. Syibhul jumlah. Ala sighati muntahal jumu'i. Apa i'rabnya muntaha indaka Aba Maryam? Mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrih al-kasratu al-muqaddarah mana min zuhuriha ta'adzur li'annahu isim maksur. Wazan apa itu atau isim apa disorof? Maf'ul wazan. Iya wazan. Berarti wazan apa? Infa'ala atau ifta'ala? Ifta'ala. Wazan ifta'ala. Nunnya asli naha berarti ifta'ala. Al-jumu'i Ant mudhafun ilaih lagi. Dua kali mudhafun ilaih. Wa hiya sighatu mafa'il. Sighatu indaka Daniel. Khabar, kenapa tidak ditanwin? Mudhaf, mana mudhafun ilaihnya? Mafa'il. Nahu masajid wa darahima wa ghanaima au mafa'ila. Nahu masabiha mahariba dananira. Wa hadhihi al-illatu kenapa rafa Yahya badal dari hadhihi, mana hadhihi apa? Hadhihi sendiri apa i'rabnya? Mubtada mahali raf'in mubtada, mana khabarnya? Jumlah apa? Ismiyah. Hal illatu al-ula indak hadi na'at ahsant fi mahalli rafa ya. Alamat rafanya dhamma muqaddara mana min zuhuriha tadzur. Naam, hiyal illatul ula minal illataini allataini. Allatain indak Maulana. Isim apa namanya? Musanna atau isim apa? Isim mausul dia, lil musanna, bukan isim musanna. Musanna itu murab. Kalau ini isim mausul lil musanna al-mudzakkar al-muannatsa, lil musanna al-muannatsa. Dia isim mausul untuk musanna perempuan. Jadi beda isim musanna sama isim mausul untuk musanna. Nah, dia mabni alal ya fi mahalli apa? Sebagai naat. Kalau ada isim mausul, ada silatul mausul dan aid. Mana silatul mausul? Kullu wahidatin minhuma saja. Yang mana dia?
Kan silatul mausul jumlah atau syibhul jumlah mana? Antum bilang jumlah yang mana? Syibhul jumlah yang mana? Mana? Hah? Ya, jumlah apa itu namanya? Ismiyah, bilang jumlah ismiyah. Silatul mausul jumlah ismiyah. Mana aid? Mana aidnya? Dhamir kembali ke isim mausul. Huma. Karena musanna berarti harus huma. Min huma. Tayyib. Kullu. Hendak ya Pak Basuki. Kullu tadi kenapa rafa? Kullu wahidatin. Sudah lihat? Oh, kenapa rafa? Kan silatul mausul jumlah ismiyah. Berarti kenapa rafa? Sudah ada clue-nya itu. Jumlah ismiyah katanya. Berarti kenapa rafa? Mubtada, mana khabarnya? Setiap salah satu dari keduanya menghalangi shorof sendirian. Hah? Jumlah apa? Fi'liyah. Tamna'u. Cocok tadi tamna, tapi bilang jumlah fi'liyah. Kalau fi'lnya tidak bisa jadi khobar fi'l. Yang bisa jadi khobar jumlah fi'liyah. Yang bisa jadi khobar jumlah fi'liyah. Kalau fi'l tidak bisa jadi khobar. Jumlah fi'liyah tamna'u. Tamna'u dia fi'l apa? Mudhari'. Mana fa'il? Setiap salah satu dari keduanya menghalangi tanwin sendirian. Mustatir takdirnya huwa, hiya, anta, anti. Tamna'u. Hiya kembali ke mana di antara kullu wahidatin minhuma itu? Kan hiya perempuan, kembali ke mana? Wahidah. Nah, kembali ke wahidah. Salah satu saja itu sudah menghalangi sarf tanwin. Wahdaha, indak wahdaha. Wahda apa i'rabnya? Wahda. Kenapa dia nasab? Apa kaidahnya? Wahdaha selalu nasab sebagai hal. Ya. Itu paten itu. Wahda itu wahdaha, wahdahu, wahdaka, wahdakum. Semuanya itu fi mahallin apa namanya? Mansub sebagai hal. Ditawil ke mushtaq menjadi munfaridan. Asalnya yang jadi hal itu mushtaq, kata sifat. Tapi di sini menyelisihi asal. Dia justru datang dalam bentuk jamid. Tapi harus ditakwil ke mushtaq, takdirnya munfaridan, bersendirian, dalam keadaan bersendirian. Setiap salah satu dari keduanya menghalangi tanwin dalam keadaan bersendirian. Wa taqumu maqamal illatain. Dan dia menduduki kedudukan dua illah. Ini sudah tadi. Nah, al-illatain maqama. Apa tadi? Coba ulangi Akbar. Maqama apa i'rabnya? Maf'ulun fi dzarf makan. Baik. Sudah dulu? Sudah kan ya? Kita langsung supaya dipahami. Kadang satu kali, dua kali
belum terlalu paham, kita akan ulangi terus sampai silsilah yang terakhir insyaallah taala. Nah, jadi ismul ladzi la yansarif atau al-mamnu minas sarf itu terbagi dua. Secara umum terbagi dua, malahu illatani ma fihi atau malahu illatan wa malahu illatun wahidah. Taib. Malahu illatani, yang memiliki dua illah untuk bisa menghalangi isim dari tanwin. Dia harus punya dua illah untuk menghalangi isim dari tanwin. Ini terbagi dua. Ada yang namanya illah al-ma'nawiyah dan ada illah al-lafziyah. Al-ma'nawiyah terbagi dua, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Taib, al-wasfiyah. Kemudian al-lafziyah dia terdiri dari 6. Terdiri dari berapa? 6 perkara. Nah, pertama adalah apa? Al-ujma misalnya, atau yang lain itu ta'nis bighairi alif. Bighairi alif. Ada dua nanti, bitta bil ma'na. Bil ma'na. Kemudian tarkib masji. Langsung saja al-masji. Ketiga al-ujma. Ajam. Keempat waznul fi'il. Kelima ziyadatu alif wan nun. Keenam al-adl. Taib. Ini yang satu illah ma'nawiyah dan lafziyah. Illah al-ma'nawiyah terbagi dua, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Kalau al-alamiyah dia bisa berpasangan dengan semuanya. Semua yang 6 ini bisa dia jadikan pasangannya. Jadi ilah ma'nawiyah dan ilah lafziyah ini harus berpasangan. Ilah ma'nawiyah dan lafziyah harus berpasangan, kan dua berpasangan supaya bisa menghalangi dari tanwin. Cuman dirinci, kalau alamiyah bisa berpasangan dengan semua salah satu dari 6 ini, sementara al-wasfiyah hanya bisa berpasangan dengan 3 yang terakhir. 3 yang terakhir ini, wazan fi'il, ziyadatu alif wan nun dan al-adl. Paham ya? Taib. Kemudian yang memiliki satu illah tapi menduduki takumu maqama al-illatain. Taib. Ini terbagi dua. Yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Taib. Al-jumu' dan dia terbagi dua. Sighah muntahal jumu' terbagi dua, adalah mafail dan mafail. Nah, yang kedua adalah ta'nits bil
alif. Kalau tadi bighairi alif, sekarang bil alif. Terbagi dua. Maksuro dan mamdudah. Tapi dia tidak perlu pasangan. Mereka berdua ini tidak perlu berpasangan. Satu saja langsung menghalangi dari tanwin. Satu saja langsung menghalangi dari tanwin. Paham ya? Taib. Nah, inilah pembahasan ismul ladzi la yansharif. Berapa illahnya? Berapa illahnya? Kalau kita hitung berapa illahnya? Jumlahnya. Coba. Ini 1, 2. Ini 6. Berarti adalah 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa di sini 9 tadi dia bilang? Tadi berapa dia bilang? 9 illah. Jawabannya karena ta'nits dia situ satukan, sementara di sini dibagi dua. Coba lihat syairnya tadi. Anis, manas itu satu saja. Berarti kalau disatukan nanti jumlahnya berapa? 9. Paham ini? Taib. Sekarang kita masuk supaya tidak bingung. Qala rahimahullah faslun. Al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illatain. Pasal pembahasan tentang al-ismu alladhi la yansarif. Al-ismu alladhi la yansarif adalah isim-isim yang padanya terdapat dua illah yang menghalangi dari tanwin. Terdapat dua illah dari illah-illah yang 9 yang menghalangi dari tanwin. Aw wahidatun, atau satu illah saja, tapi taqumu maqamal illatain, menduduki kedudukan dua illah. Seperti yang kita jelaskan di papan tadi. Saya kira jelas ya? Ini mudah karena sudah barusan saya ulangi di papan. Wal ilalu tis'u. Kalau tidak ada yang dipahami nanti tanya khusus setelah dars. Tanya setelah pelajaran. Jadi saya jelaskan tidak terlalu panjang lebar karena insyaallah sudah paham, sudah berulang kali. Kata beliau wal ilalu tis'u. Ilah yang 9. Nah, kenapa disebut 9? Tadi saya sudah jelaskan. Ilah yang 9 adalah pertama al-jama'. Apa maksudnya jama'? Sigha muntahal jumu yang ini. Waznul fi'il, wazan fi'il ada tadi. Al-adl, at-ta'nits. Ta'nits ini sebenarnya kalau mau dirinci ini satu. Ini dua ya, surah mamdudah. Ini juga dua, berarti 4 sebenarnya semuanya. Bisa dibilang 4 semuanya, bisa dibilang 3, bisa dibilang 2. Kalau 3 berarti ta'nis bil ta, ta'nis bil mana, ta'nis bil alif. Kalau 3, nanti penulis akan bagi 3 dia. Ta'nis bil ta, bil mana, dan bil alif. Bisa juga kita bagi 4 kalau mau rinci. Bisa juga apa? Kita bagi 2. 2 seperti ini, ta'nis bil alif dan ta'nis bi ghairi alif. Paham ya? Bisa dikatakan terbagi 2, bisa terbagi 3, bisa terbagi 4. Tergantung sisi pembagiannya. Tapi kita lanjut. Wa ta'rif, ma'rifah. Ma'rifah di sini maksudnya al-alamiyah. Nanti akan disebutkan. Nanti disebutkan di rinciannya. Al-ma'rifah maksudnya adalah al-alamiyah. Nah, ada nanti di penjelasan penulis. Wa tarkib yang diinginkan tarkib apa? Masji, bukan idhofi, bukan isnadi, bukan tarkib adadi, bukan. Tapi tarkib masji. Yang selanjutnya wal alif wan nun az-zaidatani. Alif dan nun tambahan sudah tadi di papan. Wal ujmah ajam selain Arab. Wasifah,
sifat maksudnya wasfiyah. Jelas ya? 9 semuanya. 9 semuanya. Kalau mau rinci sebenarnya 10 seperti yang di papan. 9 ini terkumpul dalam ucapan penyair, ijma' wazin adilan annith bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kata penyair, ijma' jamalah, maksudnya jama' sigon muntahal jumu wazin timbanglah, zin wazan apa? Fiil adil annith muannaskanlah, yaitu ta'nits. Bima'rifah, ma'rifah maksudnya al-alamiyah. Rakib tarkib masjid, wazid zid maksudnya ziyadatu alif wan nun, ujma ajam, fal wasfu wasfiyah qad kamula, sungguh telah sempurna 9. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk pada rinciannya. Sebelum kita masuk pada rinciannya, lagi-lagi saya ulangi, ismul ladzi la yansharif, dia tidak ditanwin karena menyerupai fiil mudhari, karena menyerupai fiil. Dalam hal apa keserupaannya? Sama-sama punya 2 illah cabang yang apa? Menghalanginya dari tanwin. Fiil tidak ditanwin. Kenapa? Karena ada 2 illah cabang padanya. Begitu pula isim alladzi la yansharif tidak ditanwin karena ada 2 illah cabang atau 1 illah tapi sama kedudukannya dengan 2 illah. Paham ya? Pertanyaannya, fiil 2 illah cabangnya yang membuat dia tidak ditanwin apa? Yang membuat tidak ditanwin apa? 2 illah cabangnya. Jawabannya, fiil itu pertama cabang dari masdar dalam istiqaq dan pecahan kalimat, ya kan? Kan asal dari kata itu adalah masdar. Fiil itu dibentuk dari masdar. Menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapat Basriyin. Paham ya? Itu cabang. Berarti fiil cabang dari masdar. 1, dia cabang. 2, fiil itu cabang dari isim dalam hal tarkibul jumlah. Karena fiil itu selalu butuh isim dalam jumlah. Jumlah fi'liyah ada isimnya atau tidak? Ada. Tidak akan mungkin sempurna jumlah fi'liyah kecuali ada isim yang menjadi fa'il atau naibul fa'ilnya. Ya kan? Berarti dia 2 cabang. Cabang dari masdar pada istiqaqul kalimah, yaitu pembahasan tasrif, dan cabang dari isim dalam apa? Dalam tarkibul jumlah. Paham ya? Karena 2 cabang inilah sehingga dia tidak ditanwin. Baik. Ismul ladzi la yansharif mirip dengan fiil. Sama-sama punya 2 cabang. Apa 2 cabang pada ismul ladzi la yansharif? Tadi 2 cabang, al-ma'nawiyah dan al-lafziyah. Kalau cabang ma'nawiyah, asalnya maknanya itu al-hadath, dan al-alamiyah itu asalnya dia cabang dari nakiro. Kan ma'rifah tadi, ta'rif. Iya. Ta'rif atau ma'rifah atau nama lainnya al-alamiyah cabang dari nakiro. Asalnya itu kosakata Arab nakiro. Asal kosakata Arab nakiro. Antum sudah belajar di Tuhfa, asal itu nakiro. Ma'rifah itu cabang. Kemudian wasfiyah, sifat. Sifat itu cabang. Sifat itu cabang dari mausuf. Ya kan? Mausuf yang disifati itu pokok. Misalnya jaa Zaidun. Telah datang Zaid. Al-Fadilu. Al-Fadil itu cabang. Cabang yang menjadi pokok adalah apa? Zaidunnya, orangnya. Sifatnya apakah dia tinggi, putih, sifatnya begini dan begitu, itu cabang. Yang menjadi pokok adalah orangnya. Paham ya? Jadi sifat atau wasfiyah cabang dari al-mausuf. Cabang dari al-mausuf. Berarti ini illah manawiyah, ini cabang semua. Illah lafziyah juga cabang semua. Ta'anits itu cabang dari mudzakkar, karena yang asal mudzakkar. Tarkib cabang dari mufrad, karena asal mufrad, bukan murakkab.
Ujma cabang dari Arab, yang asal adalah Arab, bukan ujma. Paham ya? Asal bukan asal manusia, bukan. Asal bahasa Arab itu kosakata Arab. Iya. Kosakata yang digunakan oleh orang asalnya apa? Arab, tapi kadang dimasukkan kosakata asing. Ya, Ibrahim, Ismail dimasukkan kosakata asing. Kosakata asing ini dia cabang kalau di dalam bahasa Arab. Beda kalau di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kosakata asal adalah bahasa Melayu sama bahasa-bahasa suku sini. Bahasa Arab itu cabang. Kalau di kita, iya kan? Kebalikannya. Nah, kalau di Arab asalnya bahasa Arab, bahasa Ajam itu cabang. Ini bukan berbicara orang ya, bukan bicara orang. Orang asalnya Ajam. Adam itu bukan Arab. Iya. Kalau orang, ini bukan bahas orangnya, tapi bahasanya. Waznul fi'il. Wazan fi'il itu cabang dari wazan isim. Ya kan? Wazan asalnya isim, bukan fi'il. Ziyadatu alif wan nun, tambahan alif dan nun. Itu cabang dari apa? Ada muziyadah, asalnya tidak ada tambahan. Ya kan? Asalnya tidak ada tambahan. Al-adal. Al-adal itu cabang dari al-ma'dul anhu. Kan dia pemalingan. Contohnya Umar. Umar dipalingkan dari Amir. Berarti asalnya apa? Amir asal, Umar cabang. Paham? Ini adal, ini ma'dul anhu. Paham ya? Jadi semua ini illa manawiyah cabang, illa lafdhiyah cabang, illa far'iyah namanya. Karena dua illa far'iyah inilah yang membuatnya dia tidak ditanwin kalau berpasangan. Atau dia cuma satu saja, tapi kekuatannya sama dengan kekuatan dua illah, yaitu sighah muntahal jumu dan ta'nits bil alif. Jelas ya? Nah, itulah alasan kenapa ismul ladzi la yansarif tidak ditanwin, karena dia mirip fi'il mudhari atau fi'il secara umum, mirip dengan fi'il. Sama-sama punya dua illah far'iyah sehingga tidak ditanwin. Sebagaimana fi'il mudhari fi'il itu tidak ditanwin, maka demikian pula ismul ladzi la yansarif tidak ditanwin karena punya dua illah. Nah, qala rahimahullahu taala fal jam'u syartuhu ay yakuna ala sighati muntahal jumu'i wa hiya sighatu mafa'il nahu masajid wa darahim wa ghanaim au mafa'il. Kata beliau, jamak syaratnya dia menjadi illah yang menghalangi dari tanwin kalau dia berbentuk sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Sighah muntahal jumu' itu ada dua pola saja, ada dua bentuk, ada dua sighah. Apa itu mafa'il dan mafa'il? Ingat, sighah beda dengan wazan. Saya sudah pernah ingatkan ini setahu saya. Sighah itu dia berbicara tentang polanya. Pola harokat dan sukunnya. Harokat dan sukunnya. Harokat, mafa'il misalnya. Harokat, alif, habis itu kasrah. Kalau mafa'il, harokat, alif, habis itu kasrah dan ya. Itu polanya seperti itu. Tidak peduli wazannya apa. Misalnya, afadil, dananir. Ini kan wazannya apa? Beda dengan mafa'il. Afadil, wazannya afa'il. Dananir, wazannya apa? Fa'alil. Beda kan wazannya? Beda wazannya. Tapi polanya sama. Sama-sama harokat, alif, kasrah. Harokat, alif, kasrah. Atau mafa'il tambah ya setelah kasrah. Jelas ini? Jadi kalau dari sisi sighahnya semuanya dua saja. Tapi kalau dari sisi wazannya banyak. Sudah antum belajar di lamhu tarf. Wazan sighah muntahal jumu banyak, ya kan? Di lamhu tarf. Pembahasan jamak taksir. Ya Pak Reski? Lewat betul. Ada di sana wazannya sekitar berapa itu? 10, 8 atau 10. Sekitar itu wazannya. Banyak wazannya, cuma polanya cuma dua saja.
terbatas pada dua saja, yaitu mafa'il dan mafa'il. Contoh mafa'il, masajida, darahima, ghanaima. Banyak sekali nih contoh-contohnya. Mafa'il contohnya masabiha, mahariba. Masabih jamak dari misbah, maharib mihrab. Ma'ruf mihrab masjid. Wadananir jamak dari dinar. Nah, mafatih dan seterusnya. Wa hadhil illatu hiyal illatul ula minal illataini illataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha. Kata beliau, illa jama' ini, illa sighah muntahal juma' ini adalah illa yang pertama. Lihat ini. Ini ada berapa illa yang hanya butuh satu illa untuk menghalangi tanwin? Ada dua kan? Sighah muntahal juma' dan ta'nis bil alif. Kata beliau, ini adalah illa pertama dari dua illa yang setiap salah satunya itu sudah bisa menghalangi tanwin sendirinya. Wa taqumu maqamal illatain, dan masing-masing dari dua illa ini menduduki kedudukan dua illa yang ma'nawiyah dan lafziyah. Paham ya? Jadi ini satu illa tapi sudah menduduki kedudukan illa ma'nawiyah dan lafziyah sekaligus. Ya. Kalau dari segi mana kan dia mananya apa? Mananya jama'. Dari segi lafadznya juga cabang dari mufrad, ya kan? Paham maksud saya? Kan satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Menduduki kedudukan illah ma'nawiyah karena maknanya dia jama', asalnya makna mufrad. Lafadznya juga lafadz jama', asalnya lafadz mufrad. Berarti dua illah. Satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Ta'nis bil alif juga. Ta'nis bil alif dari segi mana? Apa? Dari segi mana dia cabang dari mudzakkar. Dari segi lafadz dia kan ada tambahan alif. Ziyadatul alif kan? Sama hubla kubro. Itu alif tambahan. Asalnya tidak ada tambahan. Al aslu ada muziyadah. Iya. Sama tadi wazan alif dan nun. Jadi dua illah ini. Dia satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Ini satu. Nanti akan kita ketemukan ta'nis bil alif sebentar. Baik, nah kita masuk yang illah yang kedua. Wa amma waznul fi'il. Adapun wazan fi'il, fal muradu bihi imma an yakuna al ismu ala waznin khassin bil fi'il ka syammara bi tasdidil min wa duriba bil bina'i lil maf'ul wa antalaqa wa nahwihi min al af'alil madiyatil mabdu'ati bi hamzatil wasli idza summiya bi syai'in min dhalik aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il wa huwa musharikun lil fi'il fi waznihi ka Ahmada wa Yazida wa Tagliba wa Narjis. Kata beliau, adapun wazan fi'il, maka yang diinginkan dengannya, perhatikan saya terjemah dari awal. Adapun wazan fi'il, maka yang diinginkan dengannya mungkin yang pertama, mungkin dia adalah berupa isim yang berada di atas wazan yang khusus dengan fi'il, seperti apa? Syammara, fa'ala. Fa'ala itu ada isim berwazan fa'ala? Tidak ada, dia wazan khusus untuk fi'il. Bitasdidil mim wa duriba fu'ila, ada isim berwazan fu'il. Fu'ila. Sudah kita pelajari lahmut tarf. Tidak ada kecuali satu, yaitu du'il, itu pun syadz. Paham ya? Bil bina'i lil maf'ul. Jadi yang majhul, maf'ul maksudnya majhul. Yang dibentuk di atas bentuk majhul. Semua fi'il majhul itu tidak mirip dengan isim. Dia khusus dengan fi'il. Wantalaqa, intalaqa. Wazan apa dia? Infa'ala. Ada fi'il isim berwazan infa'ala? Tidak ada tentunya. Dan semisalnya dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasl. Berapa fi'il madhi dimulai hamzah wasl? 9. Antum sudah pelajari ini. 9 wazan dimulai dengan hamzah wasl. Iya.
infa'ala, ifta'ala, if'alla, istaf'ala, kemudian if'ala, if'awala, if'awwala, if'alalla, dan if'anlala. 9 wazan. Kata beliau semua itu khusus dengan apa? Wazan fi'il. Idza summiya bi syai'in min dzalik, kalau dijadikan nama. Kalau dia jadi fi'il tidak ada iskal, fi'il tidak ditanwin. Tapi kalau sudah jadi nama, kalau sudah jadi nama orang yang tadi semua itu, duriba dijadikan nama orang, syammaro dijadikan nama orang, intolako dijadikan nama orang, istakhroja dijadikan nama orang, dan seterusnya. Kalau dijadikan nama orang berarti tadinya fi'il berubah menjadi isim. Disinilah letak masalahnya. Kalau dia jadi isim, apakah dia ditanwin atau tidak? Paham ya? Jawabannya dia tidak ditanwin karena wazan fi'il. Al-alamiyah ma wazan fi'il. Kalau dijadikan nama kan al-alamiyah ma wazni al-fi'il, yaitu ma wazan khasin bil fi'il. Atau yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Atau yang kedua, dia bukan wazan yang khusus dengan fi'il, tapi mirip dengan fi'il dari sisi tambahannya, mirip dengan fi'il mudhari dari sisi tambahannya. Kalau dilihat sigonya ada yang mirip dengan isim. Ada yang mirip dengan isim. Misalnya narjis mirip dengan isim atau tidak? Ada yang mirip atau tidak? Sigonya narjis mirip dengan maf'ilun. Mirip kan? Maf'ilun. Apa maf'ilun? Zaman makan. Masdar mimi juga. Ya. Majlisun sama narjisun. Sama. Kalau dilihat wazannya atau sigonya ada yang mirip dengan isim, tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ada tambahan-tambahan yang khusus dengan fi'il mudhari. Kata beliau, au yakunu fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il, atau di awalnya ada tambahan mirip dengan tambahan fi'il, yaitu fi'il mudhari. Wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, dan dia bersekutu dengan fi'il pada wazannya. Jadi sama wazannya dengan fi'il. Dan tambahan-tambahan yang ada pada fi'il mudhari ada padanya. Contoh, Ahmad kan sama dengan Hamzah apa itu? Mudhara. Iya. Maksudnya tambahan pada fi'il mudhari itu huruf-huruf mudhara'nya. Ahmad. Kenapa dia mirip dengan fi'il? Karena ada tambahan hamzah di situ. Mirip dengan hamzah mudhara. Yazid mirip dengan ya mudhara. Padahal isim ini bukan ya mudhara itu, tapi mirip dengan ya mudhara. Taglib ini nama juga. Bukan ta mudhara di situ, tapi mirip dengan ta mudhara. Kan mirip taglib dengan tadribu. Mirip atau tidak? Mirip. Narjis, nun mirip dengan nun mudhara. Kesimpulannya wazan fi'il ada dua. Yang pertama dia khusus wazannya dengan fi'il saja, tidak ada pada isim. Atau kedua, wazannya tidak khusus dengan fi'il, cuman tambahannya mirip dengan tambahan fi'il mudhari. Ada dua, ini faedah baru ini. Jelas? Yarham, Bang? Ada berapa? Ada dua. Yang ke berapa? 3. Wa amal adl. Adapun al-adl, ini perlu perhatian. Adl, yang paling sulit itu pembahasan adl, yang lain gampang sekali. Al-adl fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyah. Adl apa arti adl? Pemalingan kan? Apa itu pemalingan? Yaitu keluarnya isim dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya Amir menjadi apa? Umar.
zahil menjadi zuhal, zafir menjadi zufar, madir menjadi mudor, dan seterusnya. Taib. Dan dia ada dua juga. Al-adal ada berapa? Ada dua macam. Imma tahqiqon. Apakah itu muhaqqaqon, tahqiqon, dipastikan bahwa dia dipalingkan dari isim lain? Tahqiqon apa artinya? Dipastikan bahwa dia dipalingkan dari isim lain. Dipastikan oleh para ulama bahasa Arab bahwa dia dipalingkan dari isim lain. Contoh, uhada dan mauhad. Uhada dan mauhad. Ini dipastikan oleh para ulama bahasa Arab bahwa dia dipalingkan dari kata wahidun. Uhada dan mauhad artinya sama, satu-satu. Kalau wahid kan satu saja. Kalau uhada dan mauhad pengulangan dia, satu-satu. Suna, masna, dua-dua. Thulatha, maslas, tiga-tiga. Ruba, marba, empat-empat. Wahakadha ilal asyara. Demikian sampai 10. Antum bilang khumas, makhmas. Sudas, masdas. Suba, masba. Thuman, mathman. Tusa, matsa. Usyar, ma'asyar. Paham ini? Terjemahannya sama dengan tadi. 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10. Taib. Ini semua angka 1 sampai 10 ini dipastikan dia pemalingan dari wahid, isnain, salasa, arba, khamsa, sita, sab'a, thamania, tisa, asyara. Dipastikan oleh para ulama. Taib. Contoh. Sudah semua contohnya. Fa innaha ma'dulatun an alfadil adadil usul mukarraratan. Kata beliau karena sesungguhnya semua itu dipalingkan dari lafaz bilangan pokok. Lafaz bilangan pokok 1 sampai berapa? Kalau bahasa Arab 1 sampai 10, kalau bahasa Indonesia 1 sampai 9. Iya kan? Kalau bahasa Arab itu bilangan pokok dia 1 sampai 10. Kalau bahasa Indonesia 1 sampai 9. Atau 0 sampai 9. Nah, mukarraratan, dan dalam keadaan maknanya berulang. Kalau wahid artinya 1, tapi kalau uhada, mauhad berulang maknanya. 1-1. Kalau isnain 2. Kalau masnan 2. Salatul laili masna. Salat malam itu dua rakaat. Nah, fa aslu ja'al qaumu uhada, ja'u wahidan. Maka asal kalimat, ini contoh bentuk kalimat, ja'al qaumu uhada, telah datang kaum itu uhada. Apa asalnya? Ja'u wahidan. Mereka datang satu persatu. Satu-satu, tidak langsung banyak. Nanti uhada wahidan itu apa irobnya? Hal, iya. Irobnya apa? Hal. Uhada wahidan yang pertama atau dua-duanya ya, semuanya hal. Wa kadza aslu mauhad. Demikian pula asalnya mauhad. Mauhad sama. Ja'al qaumu mauhada, asalnya ja'u wahidan. Wa aslu ja'a al-qaumu mathna. Contoh kedua, asal kalimat ja'al qaumu mathna, telah datang kaum mathna. Apa asalnya? Ja'u isnain. Mereka datang dua orang. Jadi 2 orang dulu, habis itu 2 orang lagi dan seterusnya. Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Maksudnya sisanya ja'al qaumu mathlas, ja'al qaumu marba' dan seterusnya. Wa imma takdiran, dan kadang pemalingannya itu muqaddara, tidak dipastikan. Takdiran apa artinya? Muqaddara maksudnya tidak dipastikan oleh para ulama ahli bahasa. Lihat ikhwah, pahami dulu di sini.
supaya antum paham. Lihat dulu di sini. Jadi pemalingan itu ada dua bentuk. Ada yang dipastikan, memang tidak ada kemungkinan lain, pasti dia palingkan dari bilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama ahli bahasa mereka apa? Tidak memastikannya, mereka kira-kira saja. Takdiron mereka kira-kira, tidak dipastikan. Jadi takdiron itu artinya perkiraan para ulama. Begini maksudnya, lihat dulu. Bahasa Arab itu ada duluan sebelum kaidah-kaidah ini, ya kan? Ini kaidah baru muncul ini. Di abad ketiga keempat atau di generasi ketiga dan keempat. Belakangan. Bahkan sebelumnya lagi, sebelum kenabian, orang Arab jahiliyah sudah ada itu bahasa Arab, sudah ada itu al-adl. Tapi belum ada kaidah-kaidah seperti ini. Kaidah-kaidah seperti ini datangnya belakangan. Dan para ulama untuk memudahkan kita yang belajar bahasa Arab, mereka membuatkan kaidah-kaidah, pola-pola yang dengannya kita bisa memahaminya dengan mudah. Setelah mereka teliti bahasa Arab, ternyata bahasa Arab itu punya pola-pola yang mirip. Pola-pola yang mirip yang bisa disatukan. Oh, ini bisa disatukan pembahasannya, ini bisa disatukan pembahasannya, ini bisa disatukan pembahasannya. Akhirnya mereka buatkan kaidah-kaidah sesuai dengan kemiripannya tadi. Oh, ini mirip dengan ini dikumpulkan, kaidahnya dibuatkan satu. Ini mirip dengan ini dikumpulkan, kaidahnya buatkan satu kaidah dan seterusnya. Ketika mereka lihat ada di sana isim tidak bertanwin, sementara yang lain asalnya isim bertanwin, tapi di sana ada isim yang tidak bertanwin, maka mereka pun meneliti kenapa bisa tidak ditanwin. Oh, muncullah ini, kaidah ini. Oh, tidak ditanwin karena ada dua illah atau satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Muncullah ini. Jadi kaidah ini adalah apa? Buatan mereka, buatan ulama belakangan untuk memahami bahasa Arab. Tapi anehnya, setelah mereka rinci, mereka pastikan al-alamiyah berpasangan dengan ta'anis bi ghairi alif. Ini berpasangan dengan ini. Ini berpasangan dengan ini. Ini berpasangan dengan ini, ini berpasangan dengan ini. Pas ketemu al-alamiyah berpasangan dengan al-adl, mereka atau pas ketemu al-adl, saya ulangi, pas ketemu al-adl seperti Umar, Zufar, Mudor dan seterusnya. Pas ketemu kata-kata yang semisal ini mereka pastikan ilahnya adalah nama, karena ini dipakai mereka menjadi nama. Mereka pakai menjadi apa? Nama. Tapi kan harus dua ilah. Sementara kita baru temukan satu ilah katanya. Ini ucapan para ulama yang mengumpulkan kaidah ini, membuat kaidah ini. Kita sudah ketemukan ilah pertama al-alamiyah. Masalahnya ilah yang keduanya apa? Mau dibilang ta'anis tidak cocok karena ini nama laki-laki. Murakkab tidak cocok. Ujma bukan ujma. Wazan fi'il bukan juga wazan fi'il. Tidak ada wazan fi'il begini. Umar. Tambahan alif dan nun tidak ada juga tambahan alif dan nun. Mereka bingung. Oh, kayaknya perkiraannya ini dipalingkan dari kata lain. Akhirnya mereka karanglah. Oh, Umar dipalingkan dari Amir. Zufar dia palingkan dari Zafir. Itu perkiraan saja, tidak mereka pastikan. Beda dengan yang Isnain, Masna dipalingkan dari Isnain, itu mereka pastikan. Tidak ada kemungkinan lain memang. Tapi apakah Umar itu dipalingkan dari Amir betulan atau tidak? Mereka tidak pastikan. Bahkan bisa jadi Umar duluan yang ada baru Amir. Kan mereka katakan Umar dipalingkan dari Amir. Siapa yang tahu bahasa Arab pertama itu ternyata Umar duluan baru Amir? Mereka hanya kira-kira. Oh, kemungkinannya Umar dipalingkan dari Amir, Zufar dari Zafir.
zuhal dari zahil dan seterusnya. Nah, itu maknanya takdiran. Paham ini? Takdiran mereka perkirakan, kemungkinannya dia adil. Kemungkinannya dari dia adalah adil. Seperti apa itu? Yang al-alamiyah yang diperkirakan dia adalah al-adl. Al-alamiyah yang diperkirakan dia adalah al-adl. Kata beliau, al-alam allati ala wazni fu'al, yaitu nama-nama yang berada di atas wazan fu'al. Nama-nama yang berada di atas wazan fu'al. Dan nama-nama yang berada di atas wazan fu'al ini ada 15, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 15. 15 lafaz saja, terbatas. Kalau nama ya, kalau sifat banyak. Ini kita bicara nama dulu. Nama dulu. Kalau sifat, sebenarnya banyak sifat. Seperti apa sifat? Seperti kubar, kubar, ukhor, uwal, udham. Nah itu mirip semua wazannya dengan Umar. Tapi dia sifat, berbicara sifat. Ini kita bicara nama. Nama itu cuma 15 yang berada di atas wazan fu'al. Iya, kalau di ta'liq saya ada 14 dia sebutkan. Jumah, pakai ha, jumah, kuzah, jusham, mudor. Mudor ma'ruf. Di antara nama kakek-kakeknya Nabi Mudor. Usom, Juhan, Dulaf, Hubal, Bula, Kutham, Thu'al. 14. Iya. Ada yang menyebutkan 15. Ada yang menyebutkan 15. Kalau 14 tadi, Hubal sudah ada. Saya sebut tadi. Hubal ma'ruf ya, nama berhalanya orang musyrikin. Ada tadi atau tidak? Hubal sudah. Utham sudah? Tadi Jumah, Kuzah, Jusham, Mudar, Usam, Juhan, Dulaf, Hubal, Juha ya, Juha pakai alif. Juha, Dulaf, Hubal, Bula, Kutham, Thu'al. Tidak ada Thu'al. Hudal juga. Utham. Thu'al ada. Yang tidak ada itu Utham. Iya, pakai ain. Utham. Nah, yang jelas 15. Paling banyak yang mereka sebut 15. Ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 15. Jadi terbatas. Anda tidak usah terlalu pusingkan itu, karena jarang juga yang lain muncul. Yang paling sering itu Umar, Zufar, dan Hubal. Hubal itu yang paling Mudor, 4 dengan Mudor. Yang paling sering dipakai. Kata beliau Umar, Zufar, Zuhal. Fa innaha lamma sumi'at. Lihat perkiraan mereka yang saya ceritakan tadi. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi wa laysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah qaddaru fiha al-adla. Lihat kata
penulis, karena sesungguhnya tatkala didengar dari orang Arab bahwa Umar dan teman-temannya itu tidak ditanwin, sementara tidak ada padanya illah yang nampak kecuali alamiah, maka akhirnya mereka pun memperkirakan illah tambahannya adalah apa? Al-adl. Mereka perkirakan. Karena mereka bingung juga. Kalau yang lain mereka tidak bingung, selalu ada pasangannya. Tiba-tiba Umar dan teman-temannya ini kok cuma satu illah? Sementara kaidah kita sudah terlanjur harus dua illah. Supaya rata semua, akhirnya mereka perkirakan, oh, kemungkinannya adil. Supaya rata semua, untuk memudahkan saja. Paham ya? Nah, itu maksud dari illah adil takdiran. Kalau illah adil tahqiqan dipastikan. Wa annaha madulatun an Amir, dan mereka perkirakan bahwasanya dia dipalingkan dari Amir. Maksudnya Umar dari Amir, wa an Zafir, Zufar dari Zafir, wa an Zahil, Zuhal dari Zahil. Taib, selesai. Illah yang ketiga. Illah yang keempat. Wa amma ta'nitsu. Nah, lihat ta'nits supaya antum pahami yang ada di papan tadi. Saya sudah jelaskan di papan. Kata beliau, adapun ta'nits fahuwa ala thalathati aqsam. Berapa beliau bilang? 3. Ta'nits ada 3. Saya sudah jelaskan tadi, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Kalau dibagi 3, ta'nits bil alif, wa ta'nits bit ta, wa ta'nits bil ma'na. Saya sudah sebutkan di papan. Fa ta'nitsu bil alif. Sebelum itu tadi saya lupa yang illah al-adl yang wasfiyah. Illah al-adl al-wasfiyah itu semua isim berwazan fu'al. Ukhor, uwal, kubar, udham, ula, semuanya. Semua fu'al. Isim yang berwazan fu'al yang sifat, itu dia tidak ditanwin juga. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman fa'iddatum min ayyamin ukhara. Ukhara tidak ditanwin dan dijer dengan fathah. Paham? Sama juga uwal, ukhor, udham, kubar dan seterusnya. Semua kata sifat yang berada di atas wazan fu'al dia juga tidak ditanwin karena al-wasfiyah ma'al adl. Al-wasfiyah ma'al adl. Ini kan saya sudah sebut tadi, al-wasfiyah ini bisa berpasangan dengan 3 yang terakhir, iya. Wazan fi'il, alif dan nun, ziyadah alif dan nun, wal adl, iya kan? Contoh al-wasfiyah berpasangan dengan al-adl apa? Apa contohnya? Contohnya itu kubar, ukhor, uwal, apalagi udham dan seterusnya. Taib. Sudah, kita kembali ke pembahasan ta'nits bil alif. Kata beliau ta'nits bil alif yamna'u sarfa mutlaqan. Dia menghalangi tanwin secara mutlak. Secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maksuratan kahubla wa marda wa dzikra aw kanat mamdudatan kasahra'a wa hamra'a wa zakariya wa asya'a. Kata beliau, ta'nits bil alif itu dia menghalangi tanwin secara mutlak. Tidak peduli apakah alifnya itu alif maksurah atau alifnya alif mamdudah. Dan tidak peduli juga apakah dipakai untuk nama laki-laki atau nama perempuan. Yang penting dipastikan alifnya adalah alif litanits. Jangan juga sembarang, yang penting ujungnya alif antum tidak tanwin. Tidak boleh. Harus pastikan dulu itu alifnya yang di ujung itu litanits atau alifnya huruf asli. Karena sebagian alif asli seperti fatan, fata, ma'na, itu alifnya asli semua itu. Apalagi yang alifnya asli misalnya mustashfa, musalla, itu alifnya asli, antum tanwin. Musallan, mustashfan, kalau tidak ada alif lamnya tanwin. Kenapa? Karena alifnya asli.
Jangan sembarang juga. Yang penting ujungnya alif antum tidak tanwin. Pastikan dulu li ta'nis atau dia huruf asli. Kalau li ta'nis kan ziyadah, tambahan dia. Iya, akbar muannasnya kubro. Kan fiilnya asalnya 3 huruf. Kaf, ba, ro. Kenapa tiba-tiba ada alif kubro? Itu menunjukkan dia tambahan. Ulama itu dari kata ilm, ain lam mim. Kenapa tiba-tiba ulama ada hamzah, alif dan hamzah? Itu alif tanis mamdudah. Makanya ulama tidak ditanwin. Sama Zakaria tidak ditanwin. Paham? Sekarang lihat. Kata beliau contohnya hubla. Ini alif tanis maksur mardo. Kan asalnya marido, iya. Nah, dzikra asalnya dzakara. Au kanat, lihat, ditambahkan alif tanis, maka dia tidak ditanwin. Au kanat mamdudatan atau alifnya mamduda, alif tanis mamduda. Mamduda maksudnya alif setelahnya hamzah sehingga dibaca madnya panjang. Sahra panjang. Kalau ditajwid berapa 6 harokat? Sahro'a wa hamro'a. Zakaria, meskipun Zakaria ini sebenarnya dia bisa mamduda, bisa maksura dia. Karena bisa hilang hamzanya, bisa pakai hamzah. Iya. Zakaria itu justru di Al-Qur'an semua Zakaria, nama Zakaria di Al-Qur'an semuanya tidak pakai hamzah di qiraah kita. Tidak ada yang pakai hamzah. Wa asya'a. Ini sudah sering saya bahas. Asalnya syai'a sama dengan hamra. Asal wazannya syai'a. Cuma terjadi kolbul makan. Saya tidak mau ulangi lagi, ini sudah 4 kali kayaknya saya terangkan. Wa hadhil illatu. Tadi lihat dulu di papan. Tadi sudah lewat apa sih wa muntahal? Jumu 1 illah menduduki kedudukan 2 illah. Ta'nis bil alif lagi yang kedua. Inilah yang beliau singgung di situ. Wa hadhil illatu hiyal illatu tsaniyah minal illataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Illah ini adalah illah yang kedua dari 2 illah yang mana masing-masing dari mereka menghalangi tanwin sendirian dan menduduki kedudukan 2 illah. Jelas ya? Wa amma tanitsu bitta, adapun perempuan dia menggunakan ta, fayamna'u sarfa mal alamiyah, maka dia menghalangi tanwin bersama al alamiyah, nama saja. Dia hanya bisa berpasangan dengan nama. Sawa'un kana alaman limudzakkar, sama saja apakah namanya nama laki-laki seperti Tolha, au limuannas atau untuk perempuan seperti Fatimah. Yang jelas ta'nya ta marbuto dan dia adalah nama orang. Tidak peduli nama laki-laki atau nama perempuan, selama ada ta marbutonya maka tidak boleh ditanwin. Ta'nis bitta. Tolha, Muawiyah, Ukasha, Ubadah dan seterusnya. Itu tidak ditanwin semua. Al-Mughirah dan seterusnya. Wa amma ta'nitsul ma'nawi. Adapun ta'nis secara makna. Jadi secara makna maksudnya lafadznya laki-laki, lafadznya mudzakkar tapi maknanya perempuan, kebalikan dari Tolha. Tolha lafadznya perempuan tapi maknanya laki-laki. Ya kan? Tolha, Ubadah, Ukasha itu kan nama laki-laki, maknanya laki-laki tapi lafadznya perempuan. Kalau ini lafadznya laki-laki, maknanya perempuan. Fahuwa katanis bitta, maka dia sama dengan tanis dengan ta. Maksudnya yamna'u ma'al alamiyah, yamna'u sarfa ma'al alamiyah, menghalangi tanwin bersama al alamiyah. Lakin bisyarti, akan tetapi dengan syarat ayakunal ismu zaidan ala thalatha ila akhir. Cermati. Ternyata ta'nis ma'nawi, perempuan dengan makna, secara makna itu tidak semuanya
mamnu minas sarf. Ada syaratnya yang harus dipenuhi. Ada syaratnya. Atau bukan syarat sebenarnya. Lebih tepatnya ini bukan dinamakan syarat. Tanis ma'nawi yang tidak ditanwin itu ada 4. Nah gitu. Tanis ma'nawi yang tidak ditanwin itu ada 4. 1. Kalau dia lebih dari 3 huruf, zaidan ala thalathati ahrufin. Kalau nama perempuan, perhatikan, nama perempuan secara maknawi lebih dari 3 huruf sudah pasti tidak ditanwin. Au thulatsiyan muharrakal wasat, atau dia 3 huruf tapi berharokat tengahnya, maka dia juga pasti tidak ditanwin. Seperti sakor. Kalau tadi suad berapa huruf? Lebih dari 3. Kalau sekarang sakor berapa huruf? 3 tapi berharokat tengah. Ya kan? Dia muannas ma'nawi. Sakor itu nama apa? Kalau suad kan nama perempuan, nama wanita. Kalau sakor nama neraka, neraka sakor. Iya, sauslihi sakor. Wa ma adraka ma sakor. Yang ketiga, muannas ma'nawi yang bisa yang dihilangi dari tanwin adalah ausakinal wasat a'jamiyan, atau dia sukun tengahnya 3 huruf sukun tengahnya tapi ajam. Kosakata ajam. Nama ajam. Seperti Jur. Jur itu nama perempuan. Tapi dia bukan dari bahasa Arab. Dia bukan dari bahasa Arab. Dia nama daerah di Persia. Nama daerah, dan nama daerah sudah pernah saya kasih kaya, dan nama daerah, nama negara, nama bangsa itu semuanya dihukumi perempuan. Dihukumi perempuan. Nah, berarti Jur ini nama perempuan ya kan? Muannas ma'nawi. Seharusnya kalau dia muannas ma'nawi bahasa Arab, sukun tengahnya itu boleh tanwin boleh tidak, seperti Hindun. Hindun muannas ma'nawi bahasa Arab kan? Sukun tengahnya dia boleh terserah, mau tanwin mau tidak tanwin terserah. Boleh antum bilang Hindu, boleh Hindun. Tapi di sini ajam, wajib dia tidak ditanwin. Wajib tidak ditanwin. Au mangkulan minal mudzakkar ilal muannats kama idza samaita imra'atan bizaid. Atau yang keempat, dia mangkul nama laki-laki mangkul 3 huruf sukun tengahnya bahasa Arab, tapi ternyata dia dirubah dipindahkan dari nama laki-laki ke nama perempuan. Seperti engkau namakan seseorang, ada punya anak namanya Zaid, kasih nama Zaid walaupun anaknya perempuan. Ya, sudah terlalu cinta dia dengan nama Zaid, sering dia belajar di nahwu. Akhirnya kasih nama anaknya dengan Zaid. Padahal anaknya perempuan. Ya. Maka di situ tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Walaupun dia 3 huruf sukun tengahnya. Inilah muannas ma'nawi. Saya simpulkan dulu ya. Muannas ma'nawi itu kadang ada 3 keadaan dia. Kadang wajib tidak ditanwin, kadang wajib ditanwin, kadang boleh tanwin boleh tidak. Ini kesimpulan yang lebih mudah dipahami. Muannas ma'nawi 3 keadaan. Wajib ditanwin. Kedua, wajib tidak ditanwin. Ketiga, boleh ditanwin boleh tidak. Yang wajib ditanwin adalah nama nama perempuan ya, yang 3 huruf, nama perempuan yang 3 huruf.
Yang apa tadi ini? Yang wajib. Yang wajib ditanwin. Taib. Atau yang tidak wajib, yang apalah, yang ditanwin dulu, yang tidak wajib ditanwin. Afwan. Apa tadi yang di sini? Yang wajib tidak ditanwin dulu. Wajib tidak ditanwin. Wajib tidak ditanwin. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 dia. Apa itu? Lebih dari 3 huruf. Nama perempuan Arab lebih dari 3 huruf. Kedua apa? Nama perempuan Arab 3 huruf tapi berharokat tengahnya. Ketiga, nama perempuan Ajam 3 huruf sukun tengahnya. 4, nama perempuan Arab tapi asalnya nama laki-laki. Ini wajib tidak ditanwin. Wajib tidak ditanwin. Selain itu berarti apa? Wajib ditanwin. Kecuali semisal Hindun. Nah, kalau Hindun maka dia apa? Boleh ditanwin, boleh tidak. Kalau selain Hindu, kalau yang tadi yang wajib ditanwin selain ini dan selain yang semisal Hindun berarti apa? Contohnya, kira-kira. Contohnya apa? Contohnya Hindun tapi dipakai menjadi nama laki-laki. Hindun dipakai jadi nama laki-laki. Di situ wajib ditanwin dia. Paham maksud saya? Kalau Hindun jadi nama perempuan boleh tanwin, boleh tidak. Kalau Hindun dijadikan nama laki-laki, maka dia wajib tanwin. Paham ya? Jadi dia muannats tapi dijadikan nama laki-laki. Nah, wajib tanwin. Nah, itu 3 keadaan. Wajib tidak ditanwin 4 poin di situ. Kapan wajib ditanwin? Apa tidak ditanwin? Wajib tidak ditanwin pada 4 keadaan. Kemudian wajib ditanwin pada 1 keadaan, yaitu nama semisal Hindun dijadikan nama laki-laki. Boleh ditanwin, boleh tidak. Boleh ditanwin, boleh tidak. Seperti Hindun. 3 huruf sukun tengahnya Arab. Berasal dari bahasa Arab. 3 huruf sukun tengahnya berasal dari bahasa Arab dan dipakai untuk nama perempuan. Hindun, Da'dun. Yang jadi nama laki-laki tadi? Iya. Dia asalnya muannats, nama perempuan dijadikan nama laki-laki. Begitu. Asalnya nama perempuan dijadikan nama laki-laki. Itu wajib tanwin. Taib. Tidak bisa selesai ini. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.